Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, mari kita panjatkan puji, syukur, dan nikmat yang telah Allah limpahkan. Yang saya hormati Bapak Agus Joharudin selaku dosen pengampu mata kuliah pasar uang dan modal, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Ramdan, Muhammad Zarfan, Ihsan Nur Erni, dan Najman Jahara Kalila akan mempresentasikan hasil analisis saham, yaitu PT Kalbe Pharma Tbk, lalu Bumi Serpong Damai Tbk, dan yang terakhir BBRI. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, orangnya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan tentang analisis saham gitu ya. Nah, teman-teman, perusahaan yang akan kita bahas pertama adalah tentang PT Kalbe Pharma Tbk, yang dimana PT ini, perusahaan ini adalah salah satu perusahaan pada sektor farmasi. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang analisis fundamental. Nah, analisis fundamental yang dipakai di sini ada 3 teman-teman, yaitu ada NPM atau Net Profit Margin, terus ada ROE atau Return on Equity, lalu yang ketiga itu ada Debit on Equity. Nah, untuk hasil dari NPM sendiri pada tahun 2022, PT Kalbe Pharma Tbk ini memperoleh 0,119%, yang dimana jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini merupakan sebuah peningkatan gitu dari nilai NPM-nya itu sendiri. Lalu pada nilai Return on Equity, perusahaan PT Kalbe Pharma Tbk ini memperoleh nilai 0,16%. Apabila dibandingkan gitu, nilai Return on Equity ini dengan tahun sebelumnya, PT Kalbe Pharma Tbk ini memperoleh nilai yang lebih tinggi gitu, memperoleh pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Lalu juga pada nilai Debit to Equity Ratio dari perusahaan tersebut gitu pada tahun 2022 memperoleh nilai 0,24%, yang dimana jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan. Nah, dari 3 hasil tersebut teman-teman bisa diambil kesimpulan bahwasannya PT Kalbe Pharma Tbk ini memperoleh nilai fundamental yang cukup baik gitu pada pertumbuhan kinerja perusahaannya. Namun tentunya untuk mendapatkan hasil yang objektif, kita harus membandingkan dengan perusahaan yang sejenis pada sektor tersebut. Nah, salah satu perusahaan yang menjadi pembanding adalah PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul atau PT Sido Muncul gitu ya. Nah, jika dilihat dengan kinerja perusahaan dari PT Sido Muncul, kinerja dari PT Kalbe Pharma Tbk ini masih cenderung lambat gitu pertumbuhannya dibandingkan dengan PT Sido Muncul itu. Yang dimana dari nilai NPM-nya sendiri Sido Muncul itu sudah di angka 0,28%, dan juga di nilai ROE-nya sendiri itu tuh di sebesar 0,31%, dan di DER-nya juga PT Sido Muncul itu sebesar 0,164% gitu. Oke, untuk analisisnya sendiri tentunya dari saham sendiri gitu teman-teman, ada banyak faktor eksternal yang mempengaruhi, salah satunya regulasi dari pemerintah itu sendiri. Setelah pandemi berlangsung, banyak sekali regulasi dari pemerintah yang tentu berpengaruh terhadap sektor farmasi. Lalu yang kedua itu ada inovasi dan teknologi. Setelah masa pandemi, banyak sekali teknologi-teknologi yang semakin maju gitu, semakin banyak berkembang, dan itu juga mempengaruhi pada sektor farmasi itu sendiri. Lalu yang kedua tentunya perubahan pasar. Orang-orang tentunya lebih care lagi gitu, lebih peduli terhadap kesehatan mereka, sehingga perubahan permintaan, bahkan juga permintaan pasar itu berpengaruh terhadap industri farmasi. Terus selanjutnya ada persaingan industri, karena setelah masa pandemi gitu ya, pasca pandemi banyak sekali kan perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan, sehingga itu juga menciptakan persaingan baru pada industri farmasi. Lalu selanjutnya kondisi ekonomi dan politik gitu ya. Nah, peperangan yang terjadi saat ini juga dapat mempengaruhi industri farmasi. Lalu diversifikasi portofolio. Nah, untuk diversifikasi portofolio sendiri ini tuh dipengaruhi oleh bagaimana investor itu sendiri gitu. Tipe apa
yang ada pada investor itu sendiri. Hal ini bisa disesuaikan dengan apakah dia investor konservatif, moderat, atau agresif. Jika teman-teman adalah salah satu investor moderat, teman-teman bisa membagi gitu ya antara portofolio dari PT Kalbe Farma Tbk ini dengan tadi gitu PT Sido muncul tadi. Terus juga selain itu teman-teman juga bisa membagi portofolionya terhadap beberapa aset, misalnya kayak obligasi, terus juga reksadana atau misalnya deposito. Nah, untuk rekomendasi investasi sendiri, jika menilai gitu ya dari segi analisis fundamental dari PT Kalbe Farma Tbk ini sangat cocok gitu jika teman-teman ingin melakukan investasi gitu ya. Jadi direkomendasikan untuk beli. Akan tetapi teman-teman juga bisa melihat pada analisis teknikalnya sendiri. Jika kita melihat gitu ya grafik saat ini dari harga pada Tbk itu selalu menurun, apalagi dalam kurun waktu 3 bulan saat ini gitu. Jadi untuk dari segi analisis teknikal, saya menyarankan untuk teman-teman tahan ataupun menjual saham dari PT Kalbe Farma Tbk. Hal apa sih yang mendasari saya untuk merekomendasikan hal tersebut? Bisa dilihat dari nilai NPM tadi gitu ya, ada di angka 0,119%, yang dimana itu meningkat gitu daripada tahun sebelumnya. Lalu juga di nilai ROI-nya sendiri gitu ada di 0,16%. Terus di angka Z-nya sendiri ini tuh ada di angka 0,24% gitu. Nah, dari angka ini tuh mencatat kinerja keuangan yang baik gitu. Nah, makanya kenapa saya merekomendasikan teman-teman untuk membeli saham tersebut. Jika itu menilik dengan rentang waktu atau jangka waktu teman-teman ingin investasi, jika pada jangka pendek, saya menyarankan teman-teman untuk tidak membeli atau tidak menjual saat ini gitu. Karena apa? Karena saham Farma Tbk ini saat ini trennya sedang negatif atau terus menurun gitu 1 tahun ke belakang. Nah, untuk jangka menengah sendiri, jika kita melihat gitu ya menilai prospek dari industri farmasi, saya merekomendasikan teman-teman untuk melakukan investasi jangka menengah dan juga jangka panjang pada PT Kalbe Farma Tbk ini, karena jika kita melihat gitu ya mereka itu memiliki kinerja perusahaan yang sangat baik gitu, dan itu mencerminkan pertumbuhan yang terus membaik gitu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ramdan, kepadanya dipersilakan. PT Bumi Serpong Damai Tbk yang bergerak pada bidang properti industri real estate. Pertama itu analisis fundamental, saya merujuk kepada pendapatan bersih dan likuiditas yang diberikan oleh perusahaan ini, di mana pendapatan yang diberikan perusahaan ini sebesar 7,3 triliun dan laba bersih yang didapat sebesar 1,7 triliun. Hal ini cukup bagus untuk perusahaan besar. Dengan adanya pendapatan ini, dividen yang akan diterima oleh investor bakalan terterima dengan pasti. Untuk meyakinkannya, saya akan membandingkan dengan PT Papua Jati Tbk, yang mana laba bersihnya hanya sebesar 1,4 triliun, yang di bawah dari PT Bumi Serpong Damai Tbk. Untuk selanjutnya adalah analisis industri, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan Bumi Serpong Damai Tbk yang pertama adalah kondisi ekonomi makro, di mana fluktuasi dalam perubahan ekonomi, tingkat suku bunga dan investasi dapat berdampak signifikan pada industri properti. Untuk selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait dengan perizinan produksi, zonasi dan regulasi properti lainnya dapat berdampak langsung pada kegiatan bisnis perusahaan properti. Dan selanjutnya tren demografi, perubahan dalam struktur demografi seperti perubahan populasi, urbanisasi, dan kebutuhan perumahan berdasarkan kebutuhan pasar dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan properti. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perusahaan ini adalah tren pasar properti, di mana dinamika pasar properti termasuk perubahan gaya hidup, preferensi konsumen, dan inovasi di dalam industri dapat mempengaruhi properti. Yang terakhir yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang naik dapat membuat rupiah properti lebih mahal, sedangkan tingkat suku bunga yang rendah dapat merangsang permintaan properti. Mengatasi masa-masa yang disebutkan barusan,
Saya akan menyaksikan untuk berinvestasi di berbagai jenis properti, disertasi berlapis, jenis sewa yang berbeda, dan mengikuti investasi dalam REIT atau Real Estate Investment Trust. Berdasarkan data yang terjadi bahwa saham BSD ini baik secara fundamental, bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan meskipun mengalami penurunan pendapatan. Selain itu juga perusahaan keuangan yang sehat pada saat terjadi keterpurusan ekonomi. Untuk berinvestasi di saham BSD ini sebaiknya pada rentang waktu pendek ataupun panjang, dikarenakan dalam waktu dekat ini tentu perusahaan terlihat sangat baik dari berbagai faktor seperti likuiditas, keuangan yang sehat, menghasilkan keuntungan, pertumbuhan aset, serta perusahaan yang bertahan dalam pada persaingan ekonomi dan persaingan emisi. Namun, jika ingin berinvestasi jangka panjang pada perusahaan ini, kelompok kami kurang merekomendasikannya, karena itu waktu yang cukup lama dan ditakutkan oleh kelompok kami adalah ketidakpastian global itu sendiri, yang kita tidak tahu bahwa pada saat sekian lama nanti sektor apakah yang tentunya memiliki prospek yang sangat bagus. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi selanjutnya adalah Bank BRI. Di sini ada analisis fundamental. Di sini terlihat ada gambar dari laporan pemasukan BBRI. Lalu di slide selanjutnya ada laporan neraca keuangan. Dan di slide selanjutnya ada gambar dari arus kas. Kesimpulan mengenai analisis fundamental kinerja keuangan BBRI yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BBRI berhasil menjaga kinerja keuangan yang solid hingga akhir kuartal 3 2023. BRI berhasil mengantongi laba bersih senilai 44,21 triliun atau tumbuh 12,47% years of year. Selanjutnya, evaluasi rasio keuangan Bank Rakyat Indonesia BBRI dibandingkan dengan Bank Mandiri atau BMRI. Jadi kesimpulannya adalah Bank Mandiri atau BMRI dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI keduanya mencatat kinerja keuangan positif hingga kuartal 3 2023. BMRI mencapai total aset konsolidasi yaitu 2007 triliun dengan pertumbuhan 9,11 year of year. Sementara BRI mencatat pertumbuhan aset konsolidasi sebesar 9,93% year of year menjadi 1.851,97 triliun. Ada beberapa pertimbangan faktor eksternal yang mempengaruhi industri BBRI. Yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi, lalu yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga regulasi perbankan, yang keempat perkembangan teknologi, dan yang terakhir yaitu stabilitas keuangan global. Selanjutnya yaitu tren industri dan perkembangan terkini dari Bank BBRI. Yang pertama ada tren kenaikan saham BBRI, lalu ada target pertumbuhan kredit dan rasio margin bunga bersih, lalu yang ketiga ada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BBRI telah meluncurkan aplikasi digital Brilian pada bulan Mei 2023, lalu yang terakhir yaitu BBRI juga telah menyelesaikan proses akuisisi Bank Permata pada bulan Juli 2023. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sanur Erni, kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan diversifikasi portofolio dari Bank BRI. Nah, pertama adalah diversifikasi sektor ekonomi, yang dimana BRI ini dapat melakukan diversifikasi portofolio dengan mengalokasikan kredit di berbagai sektor ekonomi yang berbeda. Lalu yang kedua adalah diversifikasi jenis kredit. Nah, BBRI ini dapat mempertimbangkan diversifikasi portofolio dengan melibatkan berbagai jenis kredit seperti kredit konsumsi, kredit investasi, dan juga seperti kredit dalam berbagai jenis, yaitu mengurangi resiko konsentrasi pada satu jenis kredit tertentu. Nah, yang ketiga adalah diversifikasi geografis. Nah, di diversifikasi geografis ini, BBRI ini dapat memperluas jangkauan geografis dengan memberikan kredit kepada nasabah di berbagai daerah atau wilayah. Nah, keempat, adanya diversifikasi pendapatan. Nah, selain dari pendapatan bunga, BBRI juga dapat mengembangkan sumber pendapatan lainnya seperti pendapatan dari jasa, perbankan, komisi, dan juga pendapatan dari berbagai bisnis non-bank. Nah, dan yang terakhir itu ada diversifikasi produk dan juga layanan. Nah, BBRI ini dapat memperluas produk dan juga layanan yang ditawarkan kepada nasabah seperti asuransi, investasi, dan juga layanan keuangan lainnya.
Nah, di sini kelompok kami merekomendasikan gitu ya saham investasi BBRI ini pada para investor untuk membeli gitu saham BBRI ini. Nah, hal ini dikarenakan BBRI ini memiliki kinerja keuangan yang positif gitu. Rasio keuangan yang sehat, juga prospek yang cerah. Nah, salah satu faktornya yang mendukung rekomendasi beli dari kelompok kami yaitu saham BBRI ini mereka mencatat pertumbuhan pendapatan dan juga laba yang stabil di beberapa tahun terakhir. Berdasarkan analisis fundamental dan faktor eksternal, saham BBRI ini layak untuk kita beli karena BBRI ini memiliki kinerja keuangan yang positif, rasio keuangan yang sehat, juga prospek yang cerah. Yang salah satunya tadi yang telah saya jelaskan bahwa BBRI ini dia memiliki pendapatan yang stabil gitu. Rasio profitabilitas dan likuiditas juga menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan. Nah, selain itu prospek BBRI juga ini cerah karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan tetap positif. Nah, untuk rentang waktu investasi BBRI itu sendiri, dalam jangka waktu pendek, saham BBRI ini menunjukkan kinerja yang cemerlang dengan adanya kenaikan harga yang signifikan. Nah, untuk jangka menengahnya, saham BBRI ini memiliki potensi pertumbuhan yang baik, kinerja cemerlang, target return on equity-nya itu sebesar 19% pada tahun 2023. Dan untuk jangka investasi jangka panjang, saham BBRI ini memiliki prospek yang cerah juga gitu ya, di mana konsistensi kinerja dari ROE-nya ini ambisius dan menunjukkan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian presentasi hasil analisis saham dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.